Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azira Caisadija dengan nomor induk mahasiswa 20042087. Pada kali ini ingin menjelaskan tentang RPS Sistem Hukum Indonesia 13-15 poin 3 dan 4. Yang pertama, saya akan membahas tentang hukum acara dan macam-macamnya. Apa itu hukum acara? Hukum acara ialah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan perkara ke suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan suatu keputusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum umum, seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai aturan dari hukum acara. Salah satu fungsi hukum acara dalam penanganan perkara ialah yaitu untuk mengatur tahapan-tahapan persidangan dalam pemeriksaan perkara. Di Indonesia sendiri ada beberapa macam hukum acara. Yang pertama, hukum acara pidana, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum acara perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama, diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara, diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, hukum acara Mahkamah Konstitusi, diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baiklah, itu tentang hukum acara dan macam-macamnya. Bagi yang belum paham, silakan dibaca halaman berikut. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam sistem peradilan kontinental yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh Badan Pengadilan Tertinggi. Kasasi semata-mata digunakan untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam putusan badan pengadilan. Kasasi berasal dari Prancis. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak adanya peradilan juri. Peradilan juri di sini dimaksud dengan adanya orang-orang awam yang bukan ahli hukum duduk dan ikut memutuskan satu perkara. Peradilan juri hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan juri hanya memutuskan soal tentang salah atau tidak salahnya suatu perkara. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah pembahasan tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.
Jika teman-teman semua belum paham, maka dapat dibaca halaman berikut. Baiklah, saya sudah selesai menerangkan tentang RPS 13-15.3 dan 4 Sistem Hukum Indonesia. Jika ada kata yang salah dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.